Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam itu, aspal jalanan lintas kabupaten terasa seperti lidah raksasa yang dingin dan basah. Pak Toman, 45 tahun, memacu motor NMAX miliknya dengan kecepatan sedang. Wajahnya keras, sekeras batu kali. Pekerjaannya sebagai penjaga malam di gudang logistik selama 15 tahun telah menghapus rasa takut dari kamus hidupnya. Di pinggangnya terselip sebuah pistol raksasa peninggalan ayahnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk jaga-jaga. Tiba-tiba, 3 motor berknalpot bising memotong jalurnya. Pak Toman mengerem mendadak. Ban motornya berdecit, meninggalkan bau karet terbakar. "Woi, bangsat! Turun lo, orang tua bau tanah!" teriak seorang pemuda dengan tato melingkar di lehernya. Namanya Gembul, tapi badannya kurus kering dan penuh bekas luka. Pak Toman tidak turun. Dia hanya menatap datar dari balik kaca helmnya. "Minggir, saya mau pulang." "Pulang? Lu mau pulang ke liang lahat apa ke rumah, hah?" sahut satunya lagi, si Kancil yang memegang parang panjang yang berkarat namun tajam. "Serahin motor lu, atau gue bikin usus lu jadi kalung malam ini." "Kalian masih bau kencur, sudah berani main begal." Suara Pak Toman berat dan tenang. "Mending kalian pulang sebelum saya yang kirim kalian ke neraka." "Banyak bacot lo anjing!" teriak pimpinan mereka, Jago. Orangnya besar, matanya merah karena pengaruh obat-obatan terlarang. "Turun sekarang, atau gue gorok leher lo di sini juga." Jago mendekat, meludahi mesin motor Pak Toman. Motor bagus, yang bawa bangkai. "Turun, setan!" Pak Toman turun dengan perlahan. Namun saat kakinya menyentuh tanah, tangannya bergerak secepat kilat menuju pinggang. Klik, moncong pistol sudah mengarah ke dahi Jago. "Satu langkah lagi, otak kamu berhamburan," desis Pak Toman. Gembul dan Kancil terdiam sejenak, namun tawa mereka meledak. "Hahaha, pistol mainan itu ya, lu pikir kita takut? Bacok nul!" Kancil mengayunkan parangnya. Pak Toman menarik pelatuk. Dor! Peluru menyerempet telinga Kancil hingga daun telinganya terbang ke semak-semak. Kancil menjerit, darah segar menyiram aspal. "Bangsat, beneran ada isinya!" teriak Gembul ketakutan. Namun Jago yang sudah gila karena obat-obatan tidak mundur. Dia menerjang Pak Toman dari samping, menjatuhkan pria tua itu ke aspal. Pistol terlepas dan terlempar ke parit. Ketiga begal itu langsung mengeroyok Pak Toman. Pukulan, tendangan, dan hantaman gagang parang menghujani tubuh Pak Toman. Darah mulai mengalir dari pelipis dan mulut Toman, tapi dia tidak berteriak. Dia justru tertawa kecil di tengah rasa sakitnya. "Kenapa lo ketawa, hah? Gila lo!" Jago menghujamkan pisau lipat ke paha Toman. "Cuma segini kemampuan sampah seperti kalian," ujar Toman tersedak darahnya sendiri. Jago yang kalap mengambil parang milik Kancil. Dengan satu ayunan brutal, dia menebas punggung Toman. Suara kulit robek dan tulang yang beradu dengan besi terdengar mengerikan di kesunyian malam. Toman tersungkur, dadanya mencium aspal yang dingin. Toman sekarat. Paru-parunya bocor. Setiap napas yang diambilnya mengeluarkan suara seperti siulan kematian. Jago melangkah maju. Sepatu bootsnya yang kotor dan penuh lumpur menginjak kepala Toman, menekan pipi pria itu ke aspal yang kasar. "Mana kesombongan lu tadi, ha? Mana?" Jago menekan lebih keras. Bunyi tulang rahang yang retak terdengar jelas. "Gue bakal jual motor lo.
gue bakal pakai duitnya buat mabuk-mabukan. Dan lu bakal jadi santapan ulat di parit ini, bangsat. Toman dengan sisa kekuatannya melirik ke arah Jago. Matanya yang merah bukan lagi karena darah, tapi karena kebencian yang melampaui logika manusia. Injak terus, Jago. Suara Toman parau, dingin dan bergetar. Tapi dengarin saya. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Toman menarik napas panjang yang terakhir, penuh dengan cairan merah. Saya akan ikuti kalian, kemanapun, bahkan kalau kalian lari ke kerak neraka sekalipun, saya ada di belakang kalian. Kalian tidak akan pernah tidur. Kalian akan saling memakan jantung satu sama lain. Mati aja lu, banyak omong. Jago menghujamkan parang tepat ke leher Toman. Kepala itu hampir putus, menyisakan sedikit kulit yang menahan beban tengkorak. Darah menyembur deras, membasahi sepatu Jago dan ban NMAX yang kini menjadi milik mereka. Pak Toman tewas dengan mata terbuka lebar, menatap lurus ke arah mereka. Ketiga begal itu membawa motor NMAX tersebut ke daerah pelosok, menuju gudang tua milik Pak Haji Rauf, seorang penadah motor curian yang juga dikenal kasar. Sepanjang perjalanan, Gembul merasa motor yang dikendarai Jago di depannya mengeluarkan bau busuk yang menyengat. "Woi Jago, lu bawa bangke apa gimana sih? Bau banget!" teriak Gembul. Jago tidak menjawab. Dia hanya diam, matanya terpaku ke depan. Dia merasa stang motornya terasa sangat berat, seolah-olah ada seseorang yang duduk di depannya, ikut mengemudi. Sesampainya di gudang, motor itu laku terjual dengan harga murah. Mereka bertiga segera menuju sebuah gubuk di tengah kebun karet untuk berpesta. Mereka membeli minuman keras oplosan dan obat-obatan. Akhirnya dapat kakap juga kita hari ini. Kancil tertawa, meski telinganya yang diperban masih berdenyut sakit. Tapi bau itu kok nggak hilang ya? Gembul mengendus udara. Bau darah segar yang mulai membusuk tercium sangat tajam di ruangan sempit itu. Jago duduk di pojok. Dia mulai melihat bayangan hitam di sudut matanya. Setiap kali dia berkedip, bayangan itu mendekat. Dia merasa tengkuknya ditiup oleh udara yang sangat dingin. "Jago, lu kenapa diam aja? Takut sama omongan orang tua tadi?" ledek Kancil sambil menuang miras. Jago menoleh ke arah Kancil, tapi yang dilihatnya bukan wajah Kancil yang cengengesan. Dia melihat wajah Pak Toman yang hancur dengan rahang yang melenceng dan leher yang menganga, sedang duduk tepat di bahu temannya, membisikkan sesuatu ke telinganya. Jago menggosok matanya. Bayangan itu hilang, tapi Kancil tiba-tiba berhenti tertawa. Matanya mulai kosong, dan tangannya secara perlahan meraba parang di sampingnya. Suasana di gubuk itu berubah mencekam. Lampu teplok yang temaram mulai bergoyang tanpa ada angin. Bau amis darah kini mengalahkan bau alkohol. Gembul mulai merasa gatal di sekujur tubuhnya. Saat dia melihat tangannya, dia berteriak histeris. "Ulat! Ada ulat di kulit gue!" Gembul mulai menggaruk tangannya dengan liar. Dia tidak sadar bahwa tidak ada ulat di sana. Yang dia lihat adalah bayangan halusinasinya sendiri. Dia menggaruk hingga kulitnya mengelupas dan daging merahnya terlihat. Sementara itu, Kancil menatap Jago dengan tatapan penuh kebencian. "Jago, kenapa lu ambil jatah gue lebih banyak? Lu pikir gue budak lu? Apa maksud lu, Cil? Kita bagi rata tadi," balas Jago, suaranya gemetar. Di mata Kancil, Jago berubah wujud. Wajah Jago perlahan mencair, berubah menjadi wajah Pak Toman yang sedang tersenyum sinis. "Jago yang membunuhku, tapi kamu yang memegang kakiku saat aku disembelih, Cil.
kamu juga harus mati." Suara itu bukan suara Jago, tapi suara berat Pak Toman yang bergema di dalam kepala Kancil. "Lu bukan Jago, lu setan yang mau nipu gue." Kancil berdiri, parangnya terhunus. Puncak horor terjadi ketika Gembul yang sudah gila karena halusinasi ulat di tubuhnya mengambil sebilah pisau dapur. Dia merasa satu-satunya cara menghilangkan ulat itu adalah dengan memotong daging yang dihinggapi ulat. Cerak, Gembul menyayat lengannya sendiri hingga urat nadinya putus. Darah menyemprot ke wajah Kancil. Kancil yang mengira itu adalah serangan dari Jago langsung mengayunkan parang panjangnya. Swing! Tebasan itu telak mengenai leher Gembul. Kepala Gembul terlempar ke arah dinding kayu, membentur dengan suara buk yang tumpul. Tubuh Gembul yang tanpa kepala masih berdiri tegak selama beberapa detik, menyemburkan air mancur darah setinggi plafon gubuk sebelum akhirnya ambruk. Leher yang terpotong itu memperlihatkan kerongkongan dan tulang sumsum yang putih di tengah kepungan daging yang hancur. Jago melihat semua itu dengan mata melotot. Dia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Dia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan pucat keluar dari lantai tanah memegang erat pergelangan kakinya. Tangan itu dingin, seperti es dari liang kubur. "Mau kemana, Jago?" Sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya. Jago memutar kepalanya perlahan. Di sana, Pak Toman berdiri. Tidak, dia tidak berdiri. Dia melayang sedikit di atas lantai. Tubuhnya masih mengenakan seragam penjaga malam yang robek-robek. Lehernya yang hampir putus terkulai ke samping, memperlihatkan jaringan otot yang berdenyut dan kerongkongan yang terputus. Matanya putih semua, memancarkan kebencian murni. Puncak horor terjadi ketika Gembul yang sudah gila karena halusinasi ulat di tubuhnya mengambil sebilah pisau dapur. Dia merasa satu-satunya cara menghilangkan ulat itu adalah dengan memotong daging yang dihinggapi ulat. Cerak, Gembul menyayat lengannya sendiri hingga urat nadinya putus. Darah menyemprot ke wajah Kancil. Kancil yang mengira itu adalah serangan dari Jago langsung mengayunkan parang panjangnya. Swing! Tebasan itu telak mengenai leher Gembul. Kepala Gembul terlempar ke arah dinding kayu, membentur dengan suara buk yang tumpul. Tubuh Gembul yang tanpa kepala masih berdiri tegak selama beberapa detik, menyemburkan air mancur darah setinggi plafon gubuk sebelum akhirnya ambruk. Leher yang terpotong itu memperlihatkan kerongkongan dan tulang sumsum yang putih di tengah kepungan daging merah yang hancur. Jago melihat semua itu dengan mata melotot. Dia mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Dia menoleh ke bawah dan melihat tangan-tangan pucat keluar dari lantai tanah memegang erat pergelangan kakinya. Tangan itu dingin, seperti es dari liang kubur. "Mau kemana, Jago?" Sebuah suara berbisik tepat di belakang telinganya. Jago memutar kepalanya perlahan. Di sana, Pak Toman berdiri. Tidak, dia tidak berdiri. Dia melayang sedikit di atas lantai. Tubuhnya masih mengenakan seragam penjaga malam yang robek-robek. Lehernya yang hampir putus terkulai ke samping, memperlihatkan jaringan otot yang berdenyut dan kerongkongan yang terputus. Matanya putih semua, memancarkan kebencian murni. Pak Toman tidak menyentuh Jago. Dia hanya menunjuk ke arah Kancil. Kancil sekarang melihat Jago sebagai monster raksasa yang membawa ulat-ulat busuk. "Gue bunuh lu semua!" Kancil menerjang. Kancil mengayunkan parang ke arah perut Jago. Jago mencoba menangkis dengan tangan kosong. Slash! 4 jari Jago putus seketika, terbang ke sudut ruangan seperti sosis mentah terbancing. Jago menjerit, namun Kancil tidak berhenti.
Kancil kembali menebas, kali ini mengenai pundak Jago hingga parang itu tertanam dalam di tulang belikat. Jago membalas dengan menghantamkan botol miras ke wajah Kancil. Pecahan kaca menusuk mata kiri Kancil hingga cairannya keluar bercampur darah. Keduanya berguling-gulingan di lantai yang kini licin oleh darah gembul, darah mereka sendiri dan muntahan. Dalam kegilaan itu, Kancil berhasil meraih parangnya kembali. Dengan kekuatan penuh, dia menebas horizontal ke arah pinggang Jago. Kerak. Tebasan itu sangat kuat hingga membelah perut Jago. Usus halus Jago terburai keluar, jatuh ke lantai seperti tumpukan mie yang berlumuran saus merah pekat. Jago masih hidup. Dia melihat ke bawah, melihat organ dalamnya sendiri yang berceceran. Dia mencoba memunguti ususnya, tapi tangannya yang tanpa jari tidak bisa menggenggam apapun. Kancil yang juga sekarat karena luka di matanya, jatuh terduduk di depan Jago. Di mata mereka yang mulai meredup, mereka melihat Pak Toman duduk di kursi di pojok ruangan, menyulut sebatang rokok imajiner, menonton pertunjukan itu dengan puas. "Sudah saya bilang," Pak Toman berbicara, suaranya seperti gesekan amplas pada peti mati. "Neraka itu terlalu jauh, lebih baik kita selesaikan di sini." Kancil mengambil parangnya untuk terakhir kali. Dia menggorok lehernya sendiri karena sudah tidak tahan dengan bisikan-bisikan di kepalanya. Dia mengiris jakunnya sendiri, membuat suara glek-glek darah yang masuk ke paru-paru sebelum dia tersungkur di atas perut Jago yang terbuka. Pagi harinya, warga desa menemukan gubuk itu. Baunya tercium hingga radius 1 kilometer. Polisi yang datang bahkan ada yang muntah di tempat kejadian. 3 mayat ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak masuk akal. Gembul tanpa kepala dengan kulit yang hampir habis dikuliti sendiri. Kancil dengan mata bolong dan leher tergorok. Dan Jago yang paling mengerikan, tubuhnya terbelah 2 di bagian perut dengan organ dalam yang tersebar di seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda orang luar masuk. Semua luka berasal dari senjata yang ada di dalam ruangan. Sementara itu, di gudang Pak Haji Rauf, motor NMAX itu tidak pernah bisa dinyalakan lagi. Setiap malam, penjaga gudang mendengar suara mesin motor yang meraung-raung, disertai suara langkah kaki berat, dan gumaman seorang pria yang berkata, "Jangan curi milik saya." Hingga suatu malam, gudang itu terbakar hebat tanpa sebab yang jelas. Pak Haji Rauf ditemukan tewas di dalam kantornya, dengan posisi wajah terinjak ke lantai hingga hancur, persis seperti posisi Pak Toman saat nafas terakhirnya. Pak Toman menepati janjinya. Dia tidak pernah pergi. Dia ada di aspal, di kegelapan, dan di dalam setiap rasa takut para pendosa jalanan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.